Di sini saya akan membahas tentang cybercrime. Nah, yang pertama, apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan digital. Ini termasuk serangan terhadap sistem komputer, pencurian data, penipuan online, dan kegiatan ilegal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Nah, yang kedua, apa sih penyebab faktor cybercrime? Maraknya cybercrime pada zaman sekarang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, semakin meluasnya penggunaan teknologi digital dan internet memberikan peluang lebih besar bagi para penjahat untuk melancarkan serangan. Nah, yang kedua, keberadaan celah keamanan dalam sistem dan perangkat lunak seringkali dieksploitasi oleh para pelaku cybercrime. Selain itu, kurangnya kesadaran keamanan digital di kalangan pengguna juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya serangan. Nah, yang ketiga, siapa sih yang sering terkena dampak cybercrime? Semua orang dan entitas bisa menjadi korban dari cybercrime, tetapi dampak dapat berbeda-beda. Beberapa yang paling terkena dampak meliputi yang pertama, individual atau pengguna atau pencurian identitas dan kehilangan keuangan. Dan yang kedua, perusahaan atau organisasi, kehilangan data dan gangguan operasional. Dan yang ketiga, kerugian ekonomi, yaitu serangan cyber yang besar dapat berdampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi atau mencegah kejahatan cybercrime? Nah, yang pertama, perbarui perangkat lunak. Selalu perbarui sistem operasi, perangkat lunak antivirus, dan aplikasi dengan pembaruan terbaru untuk menutup kerentanan keamanan. Nah, yang kedua, passwordnya harus kuat. Gunakan kata sandi yang kuat, campur huruf, angka, dan karakter khusus. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak atau sama untuk berbagai akun. Nah, yang ketiga, keamanan jaringan. Amankan jaringan WiFi dengan kata sandi yang kuat dan gunakan enkripsi jika memungkinkan. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk aktivitas yang sensitif. Nah, yang keempat, pemantauan identitas. Gunakan layanan pemantauan identitas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang melibatkan informasi pribadi Anda. Yang kelima, hati-hati dengan email dan lampiran. Jangan buka email dari sumber yang tidak dikenal dan hindari mengklik tautan atau lampiran dari email yang mencurigakan. Yang keenam, firewall aktif. Aktifkan firewall pada perangkat Anda untuk memantau atau mengontrol lintas jaringan. 7. Backup data secara berkala. Simpan salingan cadangan data secara teratur sehingga Anda dapat memulihkan jika terjadi serangan, ransomware, atau kehilangan data. Yang kedelapan, perhatikan transaksi online. Tinjau secara rutin laporan bank dan transaksi online Anda untuk mencegah aktivitas yang mencurigakan. Yang kesembilan, pendidikan keamanan siber. Tingkatkan kesadaran diri Anda dan orang sekitar tentang praktik keamanan siber dan risiko yang mungkin dihadapi. Yang ke-10, gunakan keamanan perangkat mobile. Aktifkan kunci layar pada perangkat seluler Anda dan gunakan perangkat lunak keamanan mobile untuk melindungi informasi pribadi Anda. Dan yang terakhir adalah gunakan VPN atau gunakan Virtual Private Network untuk melindungi aktivitas Anda dan menyembunyikan aktivitas online dari pihak yang tidak berwenang. Mau nggak dong? Bisa tulisan kok. Oh ya Pak, hati-hati nah. Ya. Dah. Banyak sekali tugas, atau mau mulai dari mana ya Allah? Siapa sih lagi nih? Halo. Gimana nih tugasmu? Belum, Pi, masih banyak sekali belum kerja. Sekarang. Yuk kah? Ya Pak, sabar, ku kerja dulu cepat-cepat. Ya Pak, Assalamualaikum. Salam. Astaga, mana nih lagi tuh buku? Banyak sekali nih. Astaga, apa nih lagi nih kudu? Halo. Hah? Di rumah? Itu secret kuy, ada rekaman.
Dapat apa? Dadakan kah? Iya, dia mau di grup. Astaga, ndak kubuka HP ku. Banyak sekali tugasku. Jam berapa kah, weh? Jam 4 aku. Astaga, 30 menit lagi. Ya, Pale, sabar. Ku kerja dulu cepat-cepat ini tugas, baru ke situ, Kak. Ya, cuci kamu kok. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Astaga. Lagi banyak sekali tugas, sudah aku tahu mau mulai dari mana. Lagi himpunan. Nomor baru mana nih lagi ini? Ya, halo. Halo Kak, Ya, baik dengan Kakak siapa? atas nama Hikmah. Ini siapa ya, Kak? Baik Kak, kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan bahwa adik Anda sedang ditangani di sini. Hah? Kenapa, Dekku? Kenapa bisa? Baik Kak, mohon tenang dan jangan matikan telepon ya. Kenapa ya, Kak? Begini, adik kakak mengalami kecelakaan dan sekarang berada di UGD. Kondisinya cukup parah dan membutuhkan penanganan segera. Maksudnya kenapa ya, Kak? Kenapa bisa ditabrak? Kecelakaan bagaimana? Baik Kak, tolong tenang dulu. Kami akan membantu kelengkapan datanya terlebih dahulu. Namanya? Atas nama Ira, Kak. Betul, ini merupakan siswa UIN Samata. Iya, betul. Baik, kelengkapan datanya sudah siap. Kami akan melakukan penanganan segera, namun tolong biaya adminnya ya. Kak, bisa nanti saya ke sana buat biaya administrasinya di bagian mana, Kak? Mohon maaf Kak, pasien sudah darurat. Tolong transfer dengan secepat terlebih dahulu. Kenapa bisa sih saya ke sana, Kak? Biar sekalian lihat kondisinya adikku. Mohon maaf Kak, sesuai dengan kebijakan rumah sakit, adik Anda bisa ditangani saat sudah membayar biaya administrasi seharga 2 juta. Iya, Kak, maksudku jatuh bagaimana, kecelakaan di mana tadi? Kejadiannya tidak jelas diketahui dari pihak rumah sakit Kak, tapi ada pihak kepolisian yang menangani. Setelah menangani adik Anda di rumah sakit, akan memberitahukan kepada kakak. Mohon disegerakan kakak untuk keselamatan adik Anda juga. Oh iya, baik. Berapa nomor rekening, Kak? Biar ku... Baik Kak, 72 52 93 39 30 senilai 2 juta. Saya transfer, Kak. Ya, sudah saya transfer, Kak. Baik Kak, saya akan menyelesaikan biaya administrasinya ya. Setelah itu saya akan menelpon kakak kembali. Ya, Kak, mohon segera ya, Kak, ditelepon. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Astagfirullahaladzim. Kenapa semua begini? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ada kok. Kenapa pulang, Mak, Kak? Tadi ada yang menelpon, Kak, bilang kecelakaan kok. Astaga, penipuan itu, Kak. Kau juga ditelepon tidak diangkat, di chat juga tidak dibalas, deh. Lobet HP ku, Kak. Astaga, ditipu mak payah ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Polisi gerebek tempat persembunyian pelaku penipuan online di Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga bernama Tantri Dwi Rahayu asal Penipuan online adalah tindakan menipu atau merugikan orang melalui internet dengan menggunakan berbagai metode licik seperti situs web palsu, pesan palsu atau telepon, bisa melalui telepon, atau praktik penipuan online lainnya. Penting untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika berurusan dengan informasi pribadi atau transaksi online untuk menghindari jatuh korban dalam praktik penipuan semacam ini. Nah, adapun data tingkat kejahatan yang banyak dilaporkan itu, yang pertama sejak Januari hingga September 2020 penipuan online berada di posisi kedua teratas, sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga 2020 September totalnya
mencapai 7.047 kasus penipuan yang dilaporkan apabila dirata-ratakan terdapat 1.400 kasus penipuan online tiap tahunnya. Nah, penipuan online semakin marak di zaman sekarang ini karena adanya perkembangan teknologi penetrasi internet yang cepat. Nah, adapun penipuan online yang dapat merugikan berbagai pihak, terutama para konsumen yang menjadi korban, mereka kehilangan uang dan informasi pribadi, serta mengalami stres dan kekecewaan. Nah, dampak dari penipuan online terhadap kesejahteraan mental korban dapat sangat signifikan. Pertama-tama, kehilangan uang akibat penipuan dapat menimbulkan stres finansial yang mendalam. Korban mungkin merasa tertekan, cemas, dan tidak pasti tentang masa depan keuangan mereka. Selain itu, rasa malu dan kecewa seringkali muncul ketika korban menyadari bahwa mereka telah menjadi target penipuan. Mereka mungkin merasa bodoh atau bersalah, meskipun sebagian besar penipuan online dilakukan dengan taktik yang sangat canggih dan sulit untuk dideteksi. Penting untuk menyadari bahwa korban penipuan online seringkali membutuhkan dukungan emosional dan mungkin memerlukan bantuan profesional seperti konseling atau dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mental mereka. Nah, untuk mencegah penipuan online agar tidak semakin merajalela, diperlukan kombinasi strategi dan kesadaran dari semua pihak yang terlibat. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko penipuan online melalui kampanye edukasi dan informasi yang mudah diakses. Ini dapat melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, serta sektor swasta. Yang kedua, platform online perlu meningkatkan keamanan dan perlindungan data. Yang terakhir, konsumen perlu dilibatkan secara aktif dalam melindungi diri mereka sendiri. Ini melibatkan praktik keamanan online seperti tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memverifikasi sumber sebelum melakukan transaksi online.